Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal 30, mulai ayat 2 sampai ayat yang keempat, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, dalam kehidupan kita, setiap kita punya keterbatasan. Dalam kehidupan kita punya tantangan masing-masing. Dan dalam keterbatasan kita, dalam menghadapi tantangan kehidupan kita perlu pertolongan. Kita manusia yang tidak mampu hidup dan berjuang sendiri. Kita butuh pertolongan. Dan pertolongan yang nyata dan pertolongan yang sungguh, di mana Dia sanggup, Dia setia, dan Dia pasti akan menolong kita adalah pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita mengharapkan pertolongan dari manusia, mungkin pun kalau Dia mau untuk menolong kita, Dia tidak sanggup. Apalagi saudara, di dunia atau di zaman modern ini, manusia sudah semakin egois. Sekalipun dia sanggup, belum tentu dia mau untuk menolong kita. Dan pertolongan yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan hari ini saudara, bahwa kita butuh pertolongan dan pertolongan kita adalah dari Tuhan. Mungkin saat ini saudara ada dalam satu kondisi atau satu keadaan di mana saudara membutuhkan pertolongan. Baik pertolongan di tengah keluarga saudara membutuhkan pertolongan mungkin di tengah-tengah pekerjaan saudara, dalam ekonomi saudara, dalam bisnis dan usaha saudara, atau dalam hal apapun. Mungkin saat ini saudara membutuhkan pertolongan. Dengar saudara, Tuhan adalah pertolongan kita. Dan Dia Allah yang selalu sanggup dan selalu siap untuk menolong kita. Kalau saat ini saudara rindu pertolongan daripada Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita akan belajar bagaimana kita mengalami pertolongan dari Tuhan, dan ketika Tuhan menolong kita, apa yang akan Dia lakukan bagi kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di pagi hari ini saudara. Mazmur pasal 30 ayat 2 sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Saudara, Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud.
di mana di dalam Mazmurnya ini kembali Daud menceritakan apa yang dia alami, di mana di ayat 3 dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Di ayat 2 sampai ayat yang keempat ini, saudara, Daud menjelaskan, Daud menceritakan, Daud menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dia, pertolongan seperti apa yang Tuhan nyatakan bagi dia. Namun sebelum dia mengalami pertolongan itu, saudara, yang saya rindu kita renungkan adalah ayat 3 di mana dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Daud ini mengalami pertolongan Tuhan karena dia datang kepada Tuhan berteriak untuk minta tolong. Dia berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Dia menjadikan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi dia. Dia lari kepada Tuhan untuk minta pertolongan dalam segala masalah, tantangan, persoalan yang dia alami. Dan akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan karena dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Saat ini, saudara, apa yang saudara alami dalam hidup saudara? Saudara membutuhkan pertolongan dari otoritas tertinggi, di mana dia sanggup, dia berkuasa menolong kita, dan dia Allah yang siap setiap saat untuk menolong kita. Apakah saudara rindu pertolongan daripada Tuhan? Untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan, Daud menegaskan bahwa dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya dan saudara juga, kalau kita rindu mengalami pertolongan daripada Tuhan, kita harus lari kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, setiap pagi, setiap malam, saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam maupun renungan pagi, saudara, untuk kita belajar firman Tuhan dan kemudian kita juga bersama-sama berdoa minta tolong kepada Tuhan. Di akhir renungan selalu saya berdoa bagi saudara untuk bersama-sama kita minta pertolongan daripada Tuhan, berseru minta pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhanlah pertolongan kita. Daud, orang yang begitu luar biasa dalam hidupnya, saudara. Siapa yang tidak tahu kesuksesan Daud? Siapa yang tidak tahu sejarah yang dicetak oleh Daud dalam sejarah kehidupannya? Dia orang yang luar biasa, saudara. Dia orang yang mengalami prestasi yang luar biasa dari seorang gembala, saudara, dan akhirnya jadi panglima tentara, dan akhirnya jadi seorang raja. Itu keberhasilan dan kesuksesan yang begitu luar biasa dalam kehidupan Daud. Namun di tengah banyaknya prestasi yang dia capai, di tengah cemerlangnya prestasi dalam kehidupannya, di mana ada begitu banyak pertolongan, ada begitu banyak yang bisa dia andalkan, tetapi Daud berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Kalau seorang Daud pun lari kepada Tuhan untuk minta tolong, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Kemana saudara berlari minta tolong? Ada begitu banyak hari-hari ini orang yang sudah di zaman modern seperti ini, saudara, ketika mengalami masalah, ketika mengalami penyakit, persoalan dan sebagainya, lari kepada dukun, saudara. Minta pertolongan kepada dukun. Bayangkan, dukun yang hidupnya saja tidak jelas. Dukun yang, saudara bisa tunjukkan kepada saya, ada dukun yang hidupnya begitu nyaman, hidupnya berhasil dan sebagainya, hidupnya tenang, damai, tentram. Kalau saudara silahkan, kalau ada saudara silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar yang seperti itu. Kalau dukun yang hidupnya tidak jelas, dukun yang hidupnya seram, dukun yang tidak jelas, saudara, itu begitu banyak. Dan kalau orang lari kepada orang yang kondisinya seperti itu untuk minta tolong, siapa yang bodoh? Apakah dukunnya yang bodoh atau orang yang minta tolong ke sana? Menurut saya orang yang minta tolong ke sana, karena dukunnya ini sendiri adalah sedang berbisnis. Dia sedang mencari nafkah dari sana. Saudara, di gereja yang saya layani ini ada beberapa orang yang berasal dari latar belakang dukun, dan sekarang mereka sudah bertobat dan mereka setia beribadah. Mereka sendiri menyaksikan, saudara, bahwa perdukunan itu begitu mengerikan. Mereka juga tersiksa saat menjadi dukun. Mereka tidak tenang saat menjadi dukun. Hidup mereka begitu tidak jelas saat menjadi dukun. Dan ketika mereka bertobat, malah mereka menemukan ketenangan yang begitu luar biasa
sehingga mereka begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bayangkan saudara, mantan-mantan dukun bersaksi seperti itu. Kalau masih ada hari ini orang yang ketika dia bermasalah, sakit dan sebagainya lari kepada dukun, menurut saya betapa bodohnya. Satu pribadi yang akan sanggup menolong saudara adalah Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara mengalami masalah, tantangan, persoalan, penyakit dan sebagainya dalam hidup saudara, larilah minta tolong kepada Tuhan. Seorang Daud pun yang begitu luar biasa, dia tetap lari kepada Tuhan dalam masalah tantangan yang dia alami. Dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan kemudian apa yang dia alami saudara ketika dia datang kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan? Apa yang dia alami? Di ayat yang kedua dikatakan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Maksud dari kalimatnya ini saudara, ketika dia berkata Engkau menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku, yang mau dia tegaskan di sana adalah bahwa Tuhan memberi kemenangan bagi dia atas musuh-musuhnya. Tuhan memberi kemenangan bagi dia atas musuh yang menyerang dia. Tuhan tidak mengizinkan musuhnya bersukacita atas dia ketika musuhnya mengalahkan dia, tetapi Tuhan menarik dia ke atas, artinya Tuhan memberi kemenangan bagi dia mengatasi musuhnya. Hari ini pun saudara, bahwa Allah sanggup menolong saudara dan memberi kemenangan atas saudara dalam konteks kehidupan saudara. Saudara sedang menghadapi masalah, Allah bisa menolong saudara, memberi kemenangan saudara atas masalah yang sedang saudara alami. Saudara sedang mengalami sakit penyakit, Allah bisa menolong saudara dan memberi kemenangan atas segala sakit penyakit yang saudara alami. Saudara sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah di bisnis saudara, pekerjaan saudara, Allah sanggup memberi kemenangan bagi saudara, menolong saudara untuk memberi kemenangan bagi saudara menaklukkan segala masalah dalam segala sisi yang saudara hadapi hari ini. Itu sebabnya saudara, larilah kepada Tuhan seperti Daud, minta tolong kepada Tuhan dan Dia akan memberi kemenangan kepada saudara. Adakah sesuatu yang saat ini yang saudara alami begitu mustahil untuk saudara taklukkan? Ada masalah yang begitu mustahil untuk saudara selesaikan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara dan memberi kemenangan atas segala masalah itu saudara. Saudara akan melampaui dan mengatasi segala masalah, tantangan, persoalan kehidupan saudara. Ketika Tuhan memberi kemenangan bagi saudara, ketika Dia menolong saudara dengan memberi kemenangan bagi saudara. Dan Tuhan akan lakukan itu bagi saya dan saudara ketika kita berteriak minta tolong kepada Dia seperti yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya larilah kepada Tuhan atas masalah persoalan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, dan minta pertolongan daripada Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua, pertolongan yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan Daud. Dia berkata ayat 3 tadi, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Pertolongan kedua, wujud atau bentuk pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi Daud yang kedua adalah kesembuhan, di mana Daud mengalami satu penyakit yang hampir merenggut nyawanya, tetapi Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan menolong dia saat dia sakit, ketika dia berteriak kepada Tuhan minta tolong, dan Tuhan memberi kesembuhan bagi dia. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini, video doa pagi ini, dan kemudian saudara sedang sakit. Saudara membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara. Mari berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia Allah yang sanggup memberi kesembuhan bagi saudara. Sebentar lagi setelah selesai renungan firman Tuhan ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Apapun penyakit saudara, mari serahkan kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong saudara, dan Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Karena Dia Allah yang pasti akan menolong orang-orang yang berteriak kepadanya. Dan wujud bentuk pertolongan yang Dia beri adalah yang kedua yang kita belajar di sini. Tuhan menyembuhkan Daud. Dan hari ini pun kepada setiap saudara yang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan setiap saudara.
Tuhan mengerjakan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua, bentuk pertolongan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. Dan itu juga yang kita alami dalam hidup kita ketika kita berteriak minta tolong kepada Dia. Kemudian yang terakhir saudara adalah di ayat yang keempat, di mana di sana Dia katakan, Tuhan, Engkau telah mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau telah menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Hal ketiga yang ditegaskan oleh Daud di sini adalah Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan menyelamatkan dia dari ancaman kematian. Kalau kita lihat kisah kehidupan Daud, berkali-kali Daud hampir dibunuh saudara. Kalau kita ingat bagaimana Saul berkali-kali berusaha membunuh dia, tapi Tuhan selalu menyelamatkan. Di sanalah bentuk nyata di mana Tuhan menyelamatkan kehidupannya dari ancaman. Tuhan menyelamatkan kehidupannya daripada kebinasaan, daripada kematian. Dengar saudara, bentuk pertolongan Tuhan adalah keselamatan. Hari ini pun Allah sanggup menyelamatkan saudara dari semua kondisi kehidupan yang sedang saudara alami. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang terancam oleh karena sesuatu hal. Larilah kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Dia, maka Tuhan akan menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini kehidupan saudara terancam oleh karena sakit penyakit. Larilah kepada Tuhan, Dia akan menyembuhkan saudara dan Dia akan menyelamatkan saudara. Saya punya pengalaman saudara di masa pandemi ini. Saya punya pengalaman bahwa ada orang-orang yang sakit parah. Mereka memohon doa. Ada seorang ibu yang waktu itu meminta doa kepada saya, dan dia meminta doa sebenarnya bukan minta doa kesembuhan, tapi dia berkata, tolong doakan aku kalau memang sudah waktunya supaya cepat. Dan pada waktu itu saudara, saya berkata kepada dia, ibu akan sembuh, mari berdoa untuk kesembuhan ibu. Karena waktu itu membuka mata pun dia tidak bisa lagi, karena dunia selalu berputar. Dia merasakan dunia terus berputar dan tubuhnya begitu lemah. Dan kemudian saya berdoa saudara. Waktu itu apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian dia disembuhkan total. Dan hari Minggunya dia sudah duduk di kursi gereja untuk beribadah. Ada seorang ibu yang lain yang sudah begitu parah penyakitnya. Dia sakit diabetes saudara. Keluarga dokter saja sudah berkata tidak ada harapan. Dan keluarganya, suaminya dan anak-anaknya juga berkata tidak ada harapan lagi. Dan waktu itu saya diundang untuk datang ke rumah untuk berdoa. Lalu kemudian saya berdoa. Waktu itu saya ingat sekali saya berdoa. Dan kemudian saya berkata, Tuhan, saya rindu melihat ibu ini duduk di kursi di rumah ibadahmu. Artinya saya rindu melihat dia datang beribadah lagi. Dan sekalipun semua orang berkata tidak ada harapan, dokter berkata tidak ada harapan, keluarganya berkata tidak ada harapan, kalau Tuhan berkata ada harapan, maka segala perkara bisa jadi saudara. Dan akhirnya dia disembuhkan. Dan dengar, kedua ibu ini masih beribadah di rumah Tuhan sampai hari ini. Mereka sehat. Betapa luar biasa kedahsyatan Tuhan. Betapa luar biasa keajaiban Tuhan yang Dia nyatakan, pertolongannya yang Dia nyatakan. Dan hari ini pun kepada setiap saudara, Allah sanggup menyelamatkan saudara. Allah sanggup menyembuhkan setiap saudara, siapapun dan bagaimanapun kondisi saudara. Datang kepada Tuhan, lari minta tolong kepada Tuhan, maka Dia akan menyembuhkan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar dari kehidupan Daud, di mana dia berkata bahwa Tuhanlah pertolongan bagi dia. Itu sebabnya dia minta dan dia berseru, menyerukan pertolongan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan yang dia alami saudara, pertolongan Tuhan yang dinyatakan bagi dia adalah Tuhan memberi dia kemenangan atas masalah, atas musuhnya. Dan yang kedua, Tuhan menyembuhkan dia. Yang ketiga, Tuhan menyelamatkan dia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, atas segala masalah, tantangan, persoalan yang saudara alami dalam hidup saudara, larilah kepada Tuhan, mintalah pertolongan daripada Tuhan, maka saudara akan mengalami, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Dia sanggup memberi kemenangan bagi saudara, Dia sanggup menyembuhkan saudara, dan Dia sanggup menyelamatkan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini.
Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Sebelumnya sekali lagi saya menegaskan, buat komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah renungan ini memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil.
Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang, dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik
untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan, kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan, tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka, suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.